Berbagai aktivitas seni dan budaya di dataran tinggi Gayo Aceh Tengah dan Bener Meriah tidak bisa lepas dari bordiran atau sulaman Kerawang dalam berbagai kegiatan kesenian mulai dari tari sampai peristiwa adat lainnya. Maka kita akan dengan mudah menemukan pakaian Kerawang ini. Jurnalis TV Mus Saiful Hadi dan Agus Naidi Budaya mewawancarai seorang pelaku seni di Takengon, Zulfadi, yang mengelola Sanggar Aries. Berikut liputannya untuk Anda. Zulfadli 42 tahun, selain menjadi seorang pendidik di satu sekolah di Takengon, ia juga adalah pekerja seni yang aktif khususnya untuk tari. Zulfadli memiliki satu sanggar seni yang diberi nama Sanggar Aries. Sanggar yang berlokasi di Desa Asir-Asir, Kecamatan Lutawar, Aceh Tengah itu sudah sering tampil untuk berbagai event kesenian di Aceh. Zulfadli, penata tari yang sering menjadi juri berbagai lomba, merasakan tidak bisa dipisahkan dari kerajinan bordir Kerawang. Tari guel yang sering dibawakan dalam berbagai event budaya menggunakan kain sulaman yang disebut upuh ulen-ulen. Apa komentar Zulfadli seputar bordiran Kerawang dalam kerja kesenian yang dilakoninya? Berikut wawancara jurnalis TV Mo dengan Zulfadli di Sanggar Aries Takengon. Pertama, kalau memang pun kami memakai ala Kerawang itu, contoh yang pertama untuk laki-laki khususnya pertama dulu, yaitu baju lengkap laki-laki, kemudian topi, baju laki-laki, kemudian kain dan celana untuk laki-laki. Untuk perempuan sama bajunya, kemudian ada ketawaknya, seperti ini ketawaknya, kemudian rok. Sekarang kan model syariat ya, di Takengon atau di Aceh mesti memakai jilbab, itu dikombinasikan terus sama yang sekarang ini modern, jilbab modern. Itu dia. Kalau dulu seniman itu agak sulit mendapatkan Kerawang, baju Kerawang, tapi sekarang lebih mudah ya? Alhamdulillah sekarang lebih mudah karena Kerawang sekarang banyak variasinya, banyak motifnya, kemudian warnanya pun yang banyak. Ada yang warna kombinasi warna merah, kuning, hijau. Itu kita bisa mengkombinasikan. Itu tergantung kepada permintaan daripada yang memberikan. Misalkan kayak saya sebagai seniman, misalkan biasa saya lakukan itu contohnya di bidang kesenian, yaitu tari guel contohnya. Tari guel itu memang udah terfokus ya, ada warna hitam dan warna putih. Itu yang wajib kalau untuk laki-laki dan laki-laki yang dua itu. Kemudian kalau untuk yang perempuan warna hitam, dominan warna hitam. Tapi sekarang istilahnya kita berikan masukan sedikit, warna sedikit, sentuhan sedikit dengan warna kuning, warna merah, warna hijau. Jadi agak sedikit berbeda lah kita buat tahun demi tahun. Alhamdulillah kalau misalkan kesenian itu banyak ya yang saya garap. Kalau di bidang kesenian seperti tari, itu ada modelnya Cersam Brume. Itu memang udah diciptakan oleh penciptanya, tidak boleh diapakan lagi ya, diubah lagi gerakannya. Tapi itu kita masukkan sedikit sentuhan Kerawangnya, karena itu musim Brume, tapi mesti ada sedikit sentuhan Kerawangnya untuk dilihat oleh penonton atau orang. Kemudian tahun kemarin kami sudah pernah menang di festival yang diadakan oleh pemerintah ya, itu mendapatkan juara 1 dengan judul tari Jempung. Jempung banyak sekali, Mon Beriring, banyak sekali prestasi-prestasi yang pernah saya kerjakan atau saya publikasikan ke halayak ramai. Dan semua karya-karya kesenian itu menggunakan produksi kerajinan Kerawang. Iya. Apa saran-sarannya untuk pengembangan kesenian kerajinan Kerawang di Takengon? Saran saya untuk perajin yaitu kembangkan terus, jangan pernah menyerah, karena satu hal yang perlu kita ingat adalah kalau kita sebagai orang Gayo, siapa lagi yang akan mempublikasikan? Dengan semakin banyaknya perajin bordiran Kerawang, maka pekerja seni yang terlibat dalam berbagai event budaya kini sudah dengan mudahnya mendapatkan berbagai jenis ragam kebutuhan akan Kerawang Gayo.
Saiful Hadi, Agus Nadi Budaya memberitakan dari Takengon, Aceh Tengah.